Mari membuat nastar. Bahan yang pertama adalah 150 gram margarin, 30 gram gula halus, sejumput garam, vanili bubuk. Lalu kita mixer asal rata saja, kurang lebih selama 1 menit. Jadi memixer adonan ini tidak perlu lama. Kalau terlalu lama maka nastar kita akan mengembang dan retak. Kemudian kita tambahkan 1 kuning telur. Kita kocok sebentar, kita ratakan saja. Kalau sudah, kita masukkan 20 gram susu bubuk, 30 gram tepung maizena, kita ratakan sebentar. Tambahkan 125 gram tepung terigu protein rendah. Jenis tepung yang disarankan untuk membuat nastar adalah tepung terigu protein rendah, karena jika kita menggunakan terigu protein sedang ataupun tinggi, maka nastar kita akan mengembang dan akan retak. Lalu kita ratakan dengan menggunakan spatula. Jadi terigu ini kita masukkan bertahap. Jadi jangan langsung kita masukkan 125 gram itu. Jadi bisa kita bagi jadi 2 atau 3. Tujuannya adalah supaya adonan kita tidak shock sehingga menjadi terlalu keras. Sedangkan adonan nastar yang baik adalah adonan nastar yang kalis tapi cukup mudah untuk dibentuk. Kemudian kita tambahkan sisa tepung tadi. Jadi sebenarnya untuk jumlah tepung tidak harus pas 125 gram, tapi bisa kita kurangi atau lebihkan sedikit. Karena biasanya karakter adonan yang kita buat itu berbeda, tergantung dari besar kecilnya kuning telur, kelembapan tepung. Jadi ketika membuat nastar ini tidak harus berpatok 100% dengan resep. Bisa kita kurangin sedikit atau lebihkan sedikit. Jadi adonan ini bisa kita ratakan dengan menggunakan tangan. Pada tahap awal tadi kita menggunakan spatula, karena jika menggunakan tangan maka adonan itu masih terlalu lembek dan akan lengket di tangan. Dengan menggunakan tangan juga kita akan lebih mudah untuk mengetahui apakah adonan kita sudah kalis atau belum. Kita juga akan tahu apakah adonan ini sudah cukup lembut untuk kita bentuk. Tidak perlu khawatir jika mengadon dengan menggunakan tangan, nastar kita tidak akan mengembang. Hal yang menyebabkan nastar mengembang adalah karena memixer terlalu lama atau menggunakan jenis tepung yang tidak tepat. Ini adonan kita sudah mulai kalis. Sudah tidak menempel di tangan. Teksturnya lembut dan mudah dibentuk. Sekarang saatnya kita untuk membulat-bulatkan nastar. Kita masukkan selai nanas di tengahnya. Kita tutup pelan-pelan. Jadi gunakanlah selai nanas yang kering, sehingga itu tidak akan membuat nastar kita menjadi lembab. Untuk mengetahui resep membuat selai nanas untuk nastar, bisa kalian cek di YouTube channel aku,
di playlist kumpulan resep kue kering. Karena penggunaan selai nanas yang tepat akan menentukan seberapa berhasil nastar yang kita buat. Jadi kita bulat-bulatkan sampai terlihat mulus, tidak retak seperti ini. Lalu taruhlah di atas loyang yang sudah dioles margarin. Untuk ukuran bebas terserah dengan selera masing-masing. Kalau aku lebih suka membuat ukuran nastar yang untuk sekali gigit, sehingga ketika hari raya tamu-tamu kita tidak akan merasa langsung kenyang dengan memakan satu buah nastar, melainkan mereka juga bisa mencoba kue kering kita yang lain. Selain itu, jika ukuran nastar kita terlalu besar, maka akan membutuhkan waktu yang lebih banyak ketika dipanggang untuk mematangkannya hingga ke dalam. Ini dia, siap dipanggang. Kita nyalakan oven dengan suhu 120 derajat Celcius, api bawah. Sebelum kue dimasukkan, kita panaskan dulu oven ini selama 10 menit, baru kemudian kue keringnya kita panggang. Untuk hasil yang maksimal, taruhlah kue ini di rak tengah dan pangganglah selama kurang lebih 25 menit. Jika kue sudah matang, kita keluarkan dan kita dinginkan. Kemudian barulah kita oleskan dengan kuning telur. Bahan olesan ini terbuat dari 1 buah kuning telur dan ditambah dengan 2 sendok makan minyak goreng. Kita aduk-aduk, terus kita oleskan di permukaan nastar yang sudah cukup dingin. Untuk hasil yang lebih cantik, lebih kuning, nastar ini bisa kita oleskan 2 kali. Atau jika teman-teman punya pewarna kuning telur, bisa ditambahkan pewarna kuning telur ke dalam bahan olesan, sehingga warnanya akan lebih menarik. Disarankan ketika mengoles bahan olesan, letakkanlah nastar di atas cooling rack seperti ini. Karena jika kita oleskan langsung di atas loyang, maka kuning telur ini akan meleleh ke bawah dan akan gosong ketika dipanggang. Kemudian kita nyalakan oven dengan api atas dan panaskan terlebih dahulu. Kalau sudah panas, kita panggang lagi nastar ini selama 3 menit. Ini dia hasilnya. Mari kita lihat bagian dalamnya. Lihat, lembut dan renyah. Dalamnya juga kering, tidak lembab, tidak basah. Jika disimpan maka akan lebih awet dan tahan lama.